Selamat pagi, keluarga Allah, Gereja Baptis Indonesia Efrata. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memasuki suatu hari yang baru. Kita ditemukan pada hari Minggu ini untuk beribadah bersama-sama. Tetapi pada hari ini kita juga akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang seharusnya kita peringati hari Kamis kemarin. Tapi pada saat ini kita akan memperingati bersama-sama. Karena itu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama akan membahas tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelum kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena pimpinan tuntunan kasih karya-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh dikumpulkan kembali. Setelah 1 minggu kami berpisah, sekarang kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami, memberkati kami, menyertai kami, memimpin menuntun kami, sehingga kami boleh berjalan melangkah sesuai dengan berkat Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang indah. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan memberikan kami hari depan penuh dengan harapan dan bukan merupakan rancangan kecelakaan. Walaupun kami menghadapi hari-hari yang luar biasa, tetapi kami percaya kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami dipimpin, dituntun oleh Tuhan, diberkati dan disertai oleh Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh terus-menerus untuk berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, bila firman-Mu akan terus memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi pendengar yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan akan memberkati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan Tuhan memberkati kami supaya kami juga membagikan firman itu kepada orang-orang yang di sekitar kami, walaupun kami penuh keterbatasan untuk kami boleh berhubungan dan juga memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah firman-Mu seperti pedang yang bermata dua, mengenai hamba-Mu yang membawa firman, dan juga sidang jemaat keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami juga mohon ampun segenap dosa kesalahan kami ya Tuhan. Sama seperti kami dengan tulus ikhlas mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata, saya percaya semua Bapak, Ibu, dan Saudara sedang menikmati berkat Tuhan, walaupun kita tetap ada di rumah oleh karena kita sedang dalam program stay at home untuk mencegah penyebaran corona atau virus corona COVID-19 sehingga tidak tertular dan juga tidak menularkan. Kita bersama-sama menggumuli dengan kasih karya Tuhan yang luar biasa indah. Minggu ini adalah minggu yang luar biasa karena kita memperingati suatu hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, setiap tahun kita selalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi setiap tahun kita juga bersama-sama menghadapi segala sesuatu hal yang berbeda, situasi yang berbeda. Sekarang kita sedang menghadapi situasi yang tidak begitu menyenangkan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu,
tahun ini atau saat ini kurang begitu menyenangkan. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, saya menggumuli dengan judul Hak Tuhan Memulihkan dan Hak Orang Percaya adalah Menjadi Saksi. Hak Tuhan memulihkan, hak orang percaya adalah menjadi saksi. Saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Kalau kita melihat, tidak hanya melihat saja, kita merasakan ada ancaman pandemi virus di mana-mana dan hampir di seluruh dunia. Tidak hanya kota kita, daerah kita yang merasakan, tetapi juga provinsi-provinsi lain. Tidak hanya provinsi-provinsi, tetapi juga negara-negara lain. Hampir seluruh dunia merasakan penyebaran virus ini. Apa dampaknya? Ada ancaman untuk pemutusan hubungan kerja. Yang dahulu bekerja nyaman, sekarang tidak bekerja nyaman lagi. Lalu ada ancaman penurunan perekonomian bagi banyak usaha-usaha. Ada beberapa usaha yang sudah gulung tikar. Ada usaha-usaha yang sudah menutup usahanya sementara. Ada orang yang harusnya bekerja sekarang dirumahkan sementara. Dan ini terjadi oleh karena pandemi ini. Ada murid-murid yang harusnya sekolah. Di sekolahan dengan nyaman, belajar dengan para guru. Sekarang harus di rumah, belajar secara online. Ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan pada waktu sekarang mungkin juga dilakukan atau pertanyaannya yang sama yang ditanyakan pada waktu itu. Mungkin sebagai murid Tuhan, pertanyaan kita juga sama seperti dengan murid pada waktu itu. Walaupun mungkin kondisi murid Tuhan pada waktu itu berbeda dengan kondisi yang sekarang. Pada waktu itu murid Tuhan dihadapkan dengan penjajahan kekaisaran Romawi yang mungkin juga membuat orang tidak nyaman. Dia hidup di negeri sendiri tetapi dijajah oleh negara lain. Dia menanam sesuatu dari tanahnya sendiri tetapi harus dirampas dengan pajak yang begitu besar oleh kekaisaran Romawi. Akhirnya ada satu pertanyaan yang terbesit pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, pasal yang pertama ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mungkin kita juga bertanya juga pada saat ini kepada Tuhan. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan Indonesia dari pandemi ini? Atau Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan seluruh dunia dari pandemi ini? Dan ini yang terjadi pada masa sekarang. Semua orang sedang dalam doa untuk pemulihan. Semua orang sedang dalam doa untuk meminta pemulihan supaya adanya pemulihan bagi negara Indonesia, supaya adanya pemulihan bagi dunia, supaya adanya pemulihan dari kondisi segala suatu hal. Ada banyak orang yang diputus hubungan kerja, ada banyak yang tidak dapat beraktivitas seperti sedia kala. Apakah Tuhan mau memulihkan? Kita ingin menikmati kondisi seperti sedia kala. Baik untuk beribadah, baik untuk bekerja, baik untuk bersekolah, serta baik untuk yang memiliki usaha. Termasuk mungkin yang bertani, yang berkebun, yang mempunyai ternak, ingin seperti kondisi semula. Tetapi apa yang ada pada masa depan itu bukan hak kita. Yang ada pada masa depan itu adalah hak Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti, hanya Tuhan yang mengetahui masa depan yang ada dalam di dunia ini, termasuk di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi memang untuk hak pemulihan itu adalah haknya Tuhan. Kita percaya Tuhan mempunyai kuasa untuk memulihkan, tetapi kita tidak akan dapat mengetahui atau bahkan mendikte Tuhan untuk cepat memulihkan kondisi yang sekarang, yang sedang kita alami atau bahkan dunia alami pada masa sekarang.
hak Tuhan adalah memegang hari depan. Hak Tuhan adalah memulihkan. Lalu kalau kita bertanya, Tuhan lalu sekarang apa yang menjadi hak kita? Di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan suatu hal yang diberikan kepada kita sebagai hak kita. Yang pertama, ayat yang ke-8, pasal yang pertama mengatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama, keluarga Allah Efrata, yang menjadi hak kita adalah, sebagai orang percaya, kita menerima kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa itu kuasa dari Roh Kudus? Kalau kita membaca di dalam Yohanes, pasal yang ke-14, firman-Nya mengatakan ini, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan dan akan diam di dalam kamu. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Roh yang menolong kita sebagai penolong bagi kita, menolong untuk melalui kondisi selama ini, menolong untuk melalui kondisi yang luar biasa yang tidak kita nyangka-nyangka selama ini. Ia yang menolong kita. Tidak hanya penolong, Dia adalah Roh kebenaran yang memberikan kebenaran apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup di dalam masa yang sulit seperti ini. Dia memberikan kebenaran supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah Roh yang menolong, yang kedua itu adalah Roh kebenaran, yang ketiga Roh Kudus adalah Roh yang menghibur. Firman Tuhan mengatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kata penghibur berarti Roh Kudus yang menghibur kita ketika kita melalui kondisi seperti ini. Keluargalah Gereja Baptis Indonesia Efrata, hak kita adalah menerima Roh Kudus. Hak kita adalah bersama-sama dengan Roh Kudus. Hak kita adalah hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Setelah kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan melanjutkan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Yang kedua, hak yang kita lakukan adalah, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, hak yang kedua yang kita lakukan adalah menjadi saksi dimanapun kita berada. Dimulai dari rumah terdekat kita yang disebut sebagai Yerusalem. Dilanjutkan dari rumah yang jauh daripada kita yang disebut sebagai Yudea. Dan sampai Tuhan mungkin menuntun kita ke tempat yang paling jauh yang bisa kita injak, yaitu ujung bumi. Menjadi saksi Tuhan di tengah pandemi ini. Menjadi saksi Tuhan
di tengah krisis yang kita alami, menjadi saksi Tuhan di tengah kondisi yang tidak enak. Mari kita mendapatkan hak untuk menjadi saksi Tuhan. Hak untuk memulihkan adalah hak Tuhan. Tetapi hak untuk menerima Roh Kudus sebagai roh penolong, sebagai roh kebenaran, sebagai roh penghibur adalah hak kita. Dan menjadi saksi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi kita mempunyai hak untuk selalu menjadi saksi dimanapun kita berada. Marilah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan selalu bersandar kepada Roh Kudus dan menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan dengan pimpinanmu, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu bersandarkan hidup kami akan kuasa Roh Kudus. Berkati pula Tuhan, untuk kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Baik di lingkungan terdekat kami, di Yerusalem kami, di lingkungan tetangga kami, di Yudea kami, bahkan ketika kami nanti dibawa Tuhan untuk ke tempat yang paling jauh, sampai ke ujung bumi kami ingin selalu menjadi saksi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tuhan akan memberkati di dalam pekerjaannya, sawah ladangnya, ternaknya, usahanya, tokonya, putra-putrinya yang sekolah dan kuliah. Berkati yang sakit dengan berkat kesembuhan daripada Tuhan. Yang memberikan pekerjaan dengan pekerjaan yang daripada-Mu. Yang memberikan keturunan, Tuhan akan membuka buah kandungannya, sehingga menerima keturunan yang daripada Tuhan. Yang memberikan teman hidup, Tuhan akan memberikan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali pernikahan kudus. Yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan akan memberkati dengan panjang umur, kesehatan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bila berkat firman-Mu pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Tetap semangat, shalom, karena Tuhan selalu memberkati kita senantiasa. Maju Gereja Efrata. Haleluya.